Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni melanjutkan apa yang kita bahas pada hari-hari kemarin. Dikemukakan oleh pengarang kitab Fal hadisul awal, maka bermula hadis yang pertama. Ajazani bihi al-alamatus Syekhu Muhammadul Khatib Asy-Syami summa Madaniyu Alhamdiyu wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Hadis yang pertama, ajazani bihi, telah mengijazahkan kepadaku dengan hadis tersebut. Siapakah yang mengijazahkan? Al-Alamah As-Syekh Muhammadul Khatib. Al-Alamah As-Syekhu Muhammadul Khatib, yaitu Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, di mana beliau adalah orang Syam. Sumal Madaniyu, kemudian dia beralih, dia menetap di negeri Madinah. Al-Hambaliyu, dan mazhab daripada beliau Muhammad Al-Khatib ini mazhabnya ada Hambali. Wa huwa Ibnu Utsmana ibni Abbas ibni Utsman. Dia ini Al-Khatib ini adalah namanya Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. An masyayikhi mutasilan ila Abi Jarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari guru beliau, yaitu dari guru Muhammad Al-Khatib, mutasilan ila Abi Jar, terus bersambung kepada Abu Jar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi sanadnya bersambung sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Abu Dzar Al-Ghifari. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, pada apa-apa yang telah meriwayatkannya dari Tuhannya azza wa jalla. Qala ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala. Qala ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman di antara mereka muharraman, yang diharamkan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling
menzalimi satu sama lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya termasuk kita. Ya, kita ini kan hambanya Allah. Ya. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku, kata Allah. Memang Allah itu tidak memiliki sifat zalim. Allah itu tidak memiliki sifat zalim. Allah itu bersifat maha adil. Ya. Allah itu bersifat maha adil. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan janganlah, ya, wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, yang diharamkan. Ya. Jadi Allah telah perintahkan kepada kita tidak boleh kita berlaku zalim satu sama lain, nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh kita menzalimi orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain pun nggak boleh menzalimi kita. Makanya diperjelas oleh Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikannya di antara kalian perkara yang haram untuk kezaliman. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Janganlah kalian saling menganiaya antara satu dengan yang lain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu lawannya dari kata adil. Lawan daripada zalim adalah adil. Ketika seseorang tidak berlaku adil, berarti dia telah berbuat kezaliman. Ketika seseorang, siapapun orangnya, baik itu pribadi, ya, siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun kekuasaannya, apapun pangkatnya, ya, apabila seseorang itu tidak berlaku adil, maka sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman. Hakim enggak adil, pemerintah enggak adil, penguasa tidak adil, maka mereka itu telah melakukan kezaliman. Hukum yang berat sebelah, hukum yang diletakkan tidak pada porsinya, maka yang ada adalah sebuah kezaliman. Hukum berlaku berat sebelah, ya. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya. Para ulama yang mengajak pada garis yang lurus sesuai dengan konstitusi agama dan konstitusi negara digaungkan agar negara ini menjadi lebih aman, lebih baik. Itu kan berarti ulama yang benar, ulama yang lurus. Tetapi ternyata ulama tersebut tidak diberlakukan secara adil, tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, dipenjara katakan. Nah itu zalim namanya, itu zalim. Islam mengajarkan kepada kita wasyawirhum fil amri. Jika ada yang berseberangan di dalam pemerintahan atau di dalam apapun bentuknya, ada perbedaan pendapat, undang mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kalian kepada mereka dalam satu urusan. Ya.
negara ini katakan misalnya kurang sehat, kurang baik, undang. Musyawarah. Orang-orang yang berlawanan, yang berseberangan, undang. Yuk kita duduk bareng-bareng, yuk kita duduk sama-sama, musyawarah. Maunya gimana? Maunya bagaimana? Kan gitu. Bukan lantas berseberangan dituduh hal-hal yang tidak-tidak. Bukan. Begitu ya, Kong? Iya. Duduk bareng-bareng, musyawarah, enak begitu. Ini kalau ada yang berseberangan sedikit main tangkep-tangkep aja. Main tangkep-tangkep aja, dituduh yang enggak. Sudahannya banyak hakim yang banyak menjilat. Itu hakim yang nggak benar. Itu hakim enggak beres begitu. Hakim yang doyan menjilat, akhirnya memutuskan yang tidak adil. Memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana porsinya. Maka mereka itulah, baik penguasanya yang demikian maupun hakim yang demikian, mereka telah melakukan perbuatan kezaliman. Padahal Allah mengemukakan fala tazallamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, janganlah kalian saling menganiaya satu sama lain. Contoh kezaliman tuh banyak. Memfitnah. Memfitnah itu juga zalim karena tidak mendudukkan satu masalah pada porsinya. Orang difitnah, orang nggak ngapa-ngapain difitnah. Ya. Orang misalnya kagak nyolong, dia kan kagak nyolong, tapi difitnah nyolong. Artinya dia didudukan pada porsi yang tidak sesuai, yang tidak semestinya. Orang nggak nyolong dibilang nyolong. Itu nggak adil namanya. Nah itu zalim. Tuh. Ya, jadi contoh kezaliman yang pertama memfitnah. Jauhkan tuh kita dari sifat-sifat yang begitu. Kesel sih boleh aja sama orang lain, tapi jangan sampai difitnah dong. Iya. Gak beres namanya tuh. Itu namanya zalim itu. Udah gedek memfitnah lagi. Itu namanya zalim. Gak boleh kita memfitnah orang lain. Yang kedua menghina. Menghina itu juga perbuatan zalim. Allah itu ngasih kita kan berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Okay? Nah ketika kita katakan kita ini orang kaya, kemudian kita menghina orang miskin, zalim namanya tuh. Kita katakan diberi anugerah oleh Allah kecerdasan dengan ilmu yang banyak. Kemudian ada orang di sekitar kita bodoh, katakan misalnya dihina-hina tuh orang bodoh, zalim. Zalim. Nggak punya aturan. Kemudian contoh kezaliman berikut korupsi. Mengambil yang bukan haknya. Kalau bahasa kitanya masyarakat nyolong. Bahasa kerennya korupsi. Bahasa para pejabat. Nyolong, zalim. Orang bukan haknya kok diambil. Zalim namanya. Tuh, ya. Jangan sampai tuh kita memiliki sifat kayak begitu. Korupsi, ya Allah. Jangan sampai. Kemudian yang keempat, contohnya kezaliman itu melakukan kekerasan secara fisik dan mental dan lain-lain tindakan yang tercela. Gitu. Ya. Melakukan tindakan fisik, ya. Melakukan kekerasan secara fisik, mukulin orang, zalim. Senajan katakan dia salah gitu, misalnya nyolong, tangkep,
taruh kantor RW, digebukin, dipukulin, itu zalim. Negara kita ini negara hukum. Negara kita negara hukum. Semua orang, siapapun orangnya, apapun jabatan dan kekuasaan harus taat terhadap hukum. Semua manusia harus taat terhadap hukum, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pencurian, nyolong, ada hukum yang berlaku. Saking gedeknya itu masyarakat sampai maling digebukin sampai bonyok, dipukulin. Zalim namanya. Zalim. Kasih kepada pihak yang berwajib, biarin nanti diperiksa, diproses oleh pihak yang berwajib. Jadi salah satu perbuatan kezaliman adalah melakukan tindak kekerasan secara fisik dan mental. Penghinaan itu tindakan kekerasan secara mental. Dengan asbab orang dihina, jadi orang itu jadi down. Mempermalukan orang lain itu juga satu tindakan kekerasan secara mental. Enggak boleh. Enggak boleh. Dan kezaliman itu adalah lain-lain tindakan yang tercela. Kan Allah telah atur, Rasulullah telah ajarkan kepada kita apa saja tuh tindakan-tindakan yang tercela. Ghibah misalnya. Ghibah, ngomongin orang, itu zalim itu. Ngapain ngomongin orang? Enggak ada artinya, dosa iya. Enggak ada artinya, dosa iya. Ghibah, zalim. Apapun bentuknya. Karena di sini diterangkan adalah kezaliman itu adalah berbagai macam tindakan yang tercela. Kemudian kita lanjutkan, ya ibadi kulukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum, bermula sekalian, bermula tiap-tiap kalian, bermula semuanya kalian, kalian semua, dolun, itu dolun, sesat. Kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku telah memberikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ya kan? Hidayah itu hak prerogatif Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku ala dinil Islam, agar kita selalu berada di dalam agama Islam. Jadi petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau memang Allah enggak kasih petunjuk, ya sudah. Tapi dikemukakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, memohonkanlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Meskipun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi kewajiban kita adalah selalu meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Selalu minta tuh. Mudah-mudahan kita semua dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian hadis berikutnya, jika kita sekali lagi diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.